Pada tanggal 11 Maret tahun 1966, sebuah peristiwa terjadi yang akan menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Presiden Soekarno menandatangani sebuah surat perintah yang memberikan kekuasaan penuh kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi situasi politik yang kacau pada saat itu. Surat perintah ini dikenal sebagai Super Semar, atau Surat Perintah 11 Maret. Namun, seiring berjalannya waktu, Super Semar menjadi peristiwa kontroversial yang memicu berbagai spekulasi dan pandangan yang berbeda-beda. Bagaimana Super Semar sebenarnya ditandatangani oleh Soekarno? Apa yang terkandung di dalamnya? Bagaimana implikasi Super Semar terhadap sejarah Indonesia? Apa yang membuatnya menjadi peristiwa yang kontroversial dan penting untuk dipelajari? Dalam konten kali ini, kita akan menjelajahi beberapa kontroversi yang terjadi terhadap peristiwa ini. Yuk, simak konten selengkapnya. Menurut penuturan salah satu dari ketiga perwira tinggi AD yang akhirnya menerima surat itu, ketika mereka membaca surat itu dalam perjalanan kembali ke Jakarta, salah seorang perwira tinggi yang kemudian membacanya berkomentar, "Loh, ini kan perpindahan kekuasaan." Tidak jelas bagaimana, beberapa tahun kemudian naskah asli surat ini dinyatakan hilang. Dan tidak jelas hilangnya surat ini oleh siapa dan di mana karena pelaku sejarah peristiwa lahirnya Super Semar ini sudah meninggal dunia. Belakangan, keluarga M. Jusuf mengatakan bahwa naskah Super Semar itu ada pada dokumen pribadi M. Jusuf yang disimpan dalam sebuah bank. Menurut kesaksian salah satu pengawal kepresidenan di Istana Bogor, Letu Soekarjo Wilarjito, ketika pengakuannya ditulis di berbagai media massa setelah reformasi 1998 yang juga menandakan berakhirnya Orde Baru dan pemerintahan Presiden Soeharto, dia menyatakan bahwa perwira tinggi yang hadir ke Istana Bogor pada malam hari tanggal 11 Maret tahun 1966 pukul 1 dini hari waktu setempat, bukan 3 perwira, melainkan 4 orang perwira, yakni ikutnya Brigjen M. Panggabean. Bahkan pada saat peristiwa Super Semar, Brigjen M. Jusuf membawa map berlogo markas besar AD berwarna merah jambu serta Brigjen M. Panggabean dan Brigjen Basuki Rahmat menodongkan pistol ke arah Presiden Soekarno dan memaksa agar Presiden Soekarno menandatangani surat itu yang menurutnya itulah surat perintah 11 Maret yang tidak jelas apa isinya. Letu Soekarjo yang saat itu bertugas mengawal Presiden, juga membalas menodongkan pistol ke arah para jenderal namun Presiden Soekarno memerintahkan Soekarjo untuk menurunkan pistolnya dan menyarungkannya. Menurutnya, Presiden kemudian menandatangani surat itu, dan setelah menandatangani, Presiden Soekarno berpesan kalau situasi sudah pulih, mandat itu harus segera dikembalikan. Pertemuan bubar dan ketika keempat perwira tinggi itu kembali ke Jakarta, Presiden Soekarno mengatakan kepada Soekarjo bahwa ia harus keluar dari istana. "Saya harus keluar dari istana, dan kamu harus hati-hati," ujarnya menirukan pesan Presiden Soekarno. Tidak lama kemudian Istana Bogor sudah diduduki pasukan dari RPKAD dan Kostrad. Letu Soekarjo dan rekan-rekan pengawalnya dilucuti kemudian ditangkap dan ditahan di sebuah rumah tahanan militer dan diberhentikan dari dinas militer. Beberapa kalangan meragukan kesaksian Soekarjo Wilarjito itu. Bahkan salah satu pelaku sejarah Super Semar itu, Jenderal Purnawirawan M. Jusuf, serta Jenderal Purnawirawan M. Panggabean membantah peristiwa itu. Menurut kesaksian A.M. Hanafi dalam bukunya, A.M. Hanafi menggugat kudeta Soeharto, seorang mantan duta besar Indonesia di Kuba yang dipecat secara tidak konstitusional oleh Soeharto. Dia membantah kesaksian Letu Soekarjo Wilarjito yang mengatakan bahwa adanya kehadiran Jenderal M. Panggabean ke Istana Bogor bersama 3 jenderal lainnya pada tanggal 11 Maret tahun 1966 dini hari yang menodongkan senjata terhadap Presiden Soekarno. Menurutnya, pada saat itu, Presiden Soekarno akan menginap di Istana Merdeka Jakarta untuk keperluan sidang kabinet pada pagi harinya. Demikian pula semua menteri-menteri atau sebagian besar dari menteri sudah menginap di istana untuk menghindari kalau baru datang besoknya, demonstrasi-demonstrasi yang sudah berjubel di Jakarta. A.M. Hanafi sendiri hadir pada sidang itu bersama Wakil Perdana Menteri Hairul Saleh. Menurut tulisannya dalam bukunya tersebut, ketiga jenderal itulah yang pergi ke Istana Bogor menemui Presiden Soekarno. Dan menurutnya, mereka bertolak ke istana yang sebelumnya. Dari Istana Merdeka, Amir Mahmud menelepon kepada Komisaris Besar Sumirat. Pengawal pribadi Presiden Soekarno di Bogor, minta izin untuk datang ke Bogor. Dan semua itu ada saksi-saksinya.
Ketiga jenderal ini rupanya sudah membawa satu teks, yang disebut sekarang Super Semar. Bung Karno tidak ditodong, sebab mereka datang baik-baik, tetapi di luar istana sudah dikelilingi demonstrasi-demonstrasi dan tank-tank ada di luar jalanan istana. Mengingat situasi yang sedemikian rupa, sehingga Bung Karno menandatangani surat itu. Jadi A.M. Hanafi menyatakan, sepengetahuan dia, sebab dia tidak hadir di Bogor tetapi berada di Istana Merdeka bersama dengan menteri-menteri lain. Jadi yang datang ke Istana Bogor tidak ada Jenderal Panggabean. Bapak Panggabean, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menhankam, tidak hadir. Tentang pengetik Super Semar. Siapa sebenarnya yang mengetik surat tersebut, masih tidak jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat itu, antara lain, Letkol Purnawirawan TNI AD Ali Ebram, yang saat itu menjabat sebagai staf asisten 1 intelijen resimen Cakrabirawa. Kesaksian yang disampaikan kepada sejarawan asing Ben Anderson, oleh seorang tentara yang pernah bertugas di Istana Bogor. Tentara tersebut mengemukakan bahwa Super Semar diketik di atas surat yang berkop markas besar Angkatan Darat, bukan di atas kertas berkop kepresidenan. Inilah yang menurut Ben menjadi alasan mengapa Super Semar hilang atau sengaja dihilangkan. Berbagai usaha pernah dilakukan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat ini. Bahkan, Andri telah berkali-kali meminta kepada Jenderal Purnawirawan M. Yusuf, yang merupakan saksi terakhir hingga akhir hayatnya tanggal 8 September tahun 2004, agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan Muladi yang ketika itu menjabat Mensesnek, Yusuf Kala, dan M. Saelan, bahkan meminta DPR untuk memanggil M. Yusuf. Sampai saat ini, usaha Andri itu tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya adalah mantan Presiden Soeharto. Namun dengan wafatnya mantan Presiden Soeharto pada tanggal 27 Januari tahun 2008, membuat sejarah Super Semar semakin sulit untuk diungkap. Itulah beberapa kontroversi yang terjadi dari sejarah peristiwa ini. Semoga konten ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dalam memahami sejarah Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.